ya kita nggak perlu takut. Serahkan diri kita kepada tangan Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Bahkan dikatakan Dia yang memagari kita, Dia yang menjagai kita. Bahkan penjagaannya itu kiri kanan, ya depan belakang, atas bawah, ya. Jadi Tuhan itu benar-benar melindungi kita dari apapun, asal kita minta, ya, minta hikmat yang dari Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa Miracle Morning. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan nyanyikan lagu. Refnya saja, bersyukur, bersyukur. Hendaklah kita menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau baik dan terlalu baik untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh bertemu kembali di acara Miracle Morning, Tuhan, baik melalui YouTube maupun Facebook. Tuhan, mari ya Tuhan, Engkau yang beracara ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu, sehingga kami dibersihkan, dimerdekakan, dibuat berhasil apapun yang kami lakukan. Bahkan kami ditambahkan iman kami karena firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kembali shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan di tahun 2021 ini semakin luar biasa. Hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, yaitu hikmat Tuhan. Ya, hikmat Tuhan. Di Amsal dikatakan bahwa permulaan dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi corona ini kita perlu benar-benar seperti Raja Daud. Dia selalu minta hikmat dari Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Kalau dia mau berperang, kalau dia mau melakukan apapun, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Hanya satu hal yang dia tidak tanyakan kepada Tuhan. Waktu dia berhubungan, ya, dengan Betseba, ya, dia nggak tanya Tuhan. Tapi di luar dari itu dia selalu bertanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita dapatkan hikmat ini? Yang satu tadi adalah kita harus takut akan Tuhan. Ya, jadi hikmat itu datangnya dari takut akan Tuhan. Takut Tuhan seperti apa? Ya, kalau kita orang yang takut akan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan itu kita selalu didasari atas dasar firman Tuhan. Boleh nggak kita lakukan ini? Ya,
benar nggak di hadapan Tuhan? Mungkin di hadapan manusia itu baik, tapi apakah di hadapan Tuhan itu benar atau baik menurut standarnya Tuhan? Karena standar dunia ini berbeda dengan Tuhan. Jadi mari kita mau benar-benar hidup takut akan Tuhan dan selalu bertanya, Tuhan apa ya yang harus saya lakukan? Kemudian yang kedua itu kalau kita dikatakan di Yakobus 1 ayat 5, kalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Ya, di dunia ini, ya khususnya sekarang ini di masa pandemi corona, ya kita perlu hikmat Tuhan. Apakah perlu divaksin ataukah banyak pengajaran-pengajaran katakan jangan divaksin karena ini ada chipsnya, karena ini ada itu dan sebagainya. Ya, bahkan sempat di dalam wawancara antara Najwa Shihab dengan Pak Erick Thohir itu sempat terbersit bahwa kita bisa dilacak. Ya, walaupun akhirnya dikatakan enggak. Ya, yang ada itu adalah barcode di kotak maupun di ampul daripada virus vaksin ini, ya. Jadi mari segala sesuatu kita harus hikmat dari Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu minta, ya, apakah divaksin atau tidak. Ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah kita, dan tentunya pemerintah kita tidak akan memberikan yang tidak baik untuk masyarakatnya. Nah, kalaupun mungkin pemerintah nggak tahu bahwa ini ada chip atau dan sebagainya, percayalah bahwa Tuhan akan melindungi kita sehingga kita nggak akan terkena itu. Mungkin cairan yang bisa mengkristal ini itu Tuhan buat sehingga itu tidak menjadi chips. Ya, kalau itu karena ketidaktahuan pemerintah dan juga kita nggak tahu. Tapi kalau udah jelas dibilang, ini dalamnya ada chips, ya tentunya ya kita nggak perlu ambil resiko untuk itu, karena ya nanti ya di zaman-zaman kita ini, di akhir zaman ini, itu akan ada tanda di jidat ataupun di tangan kanan ini, ya. Itu yang akan membuat kita bisa berjualan atau tidak bisa berjualan. Ya, ada tanda yang memang chips ini sudah dipersiapkan untuk itu. Dan sekarang ini banyak perusahaan di Eropa, di Amerika itu sudah memakai chips itu untuk absen. Jadi mau masuk ke kantor itu absennya sekarang pakai chips. Ya. Jadi ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan perlu minta hikmat dari Tuhan. Tuhan ini bagaimana nih? Ya, seperti Daud bertanya kepada Tuhan. Ya, nah di dalam kehidupan ini kita ya sebagai anak-anak Allah, firman Tuhan berkata kita harus tunduk kepada Allah. Mungkin kita baca nih ya di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 9. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Jadi kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kita ditinggikan. Ya. Kemudian serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Percaya pada waktu kita divaksin, percaya bahwa vaksin itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang diprogramkan. Saya pernah punya usaha yaitu terapi yang disebut pakai mesin dia, Nugabes. Waktu itu di Banda Aceh. Dan ada beberapa tempat lain yang juga punya mesin yang sama, punya usaha yang sama. Ya, tapi ada beberapa pasien yang bilang kok beda ya. Kalau terapi di sini tuh beda hasilnya dengan yang di tempat-tempat lain. Mereka juga ya pasti mencoba di tempat-tempat lain dan itu yang mereka katakan.
Jadi sebagai anak-anak Tuhan ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan bisa tambahkan pada kita, ya. Jadi serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi apakah itu vaksin, ya kita nggak perlu takut. Serahkan diri kita kepada tangan Tuhan karena Dia yang memelihara kamu. Bahkan dikatakan Dia yang memagari kita, Dia yang menjagai kita. Bahkan penjagaannya itu kiri kanan, ya depan belakang, atas bawah, ya. Jadi Tuhan itu benar-benar melindungi kita dari apapun asal kita minta, ya, minta hikmat yang dari Tuhan. Kemudian ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di dunia ini, ya, peperangan dengan iblis itu mau nggak mau harus terjadi. Karena walaupun kita nggak mau, iblis pasti menyerang kita, anak-anak Tuhan. Ya, walaupun kita bilang kita nggak mau lah, kita damai gitu ya. Iblis nggak akan pernah mau damai. Sebelum kita jatuh, ya, iblis nggak pernah akan. Tapi kalau kita udah udah jadi temannya, ya udah, ya, kita nggak perlu diinikan lagi, diganggu lagi, ya. Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saudara sekalian, iblis ini nggak pernah tidur dia. 24 jam dia selalu berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, secara khusus mungkin hamba-hamba Tuhan yang selalu berdiri di belakang mimbar, kemudian anak-anak Tuhan yang melayani di panggung, ya, apakah itu sebagai song leader, singer, pemain musik, bahkan juga LCD dan juga kameramen dan sebagainya, itu menjadi orang-orang yang target utama dari kuasa kegelapan. Tapi dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus lawan, ya, dalam hikmat Tuhan kita tetap harus lawan iblis, ya. Jadi dalam kehidupan ini, di masa pandemi ini, ayo kita benar-benar berserah kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Corona dikatakan bahwa nanti akan ada varian-varian baru dari corona dan juga sakit penyakit lain. Istrinya Bill Gates mengatakan, Melinda Gates itu mengatakan bahwa nanti akan keluar virus yang 10 kali lebih kuat daripada virus corona. Ya, kalau corona aja sudah seperti ini, apalagi kalau yang 10 kali lebih kuat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan kita yang pencipta langit dan bumi ini sudah memberikan kita otoritas dan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kita. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, selain kita minta hikmat, kita juga harus intim dengan Tuhan, kita harus akrab dengan Tuhan, kita harus akrab dengan firman-Nya, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bahkan pelajari firman Tuhan, hafal firman Tuhan, ya, kemudian perkatakan firman Tuhan ini dan juga beritakan. Dan kita juga harus menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau berhasil dalam kehidupan kita di tahun 2021 itu, sekarang ini mari kita minta hikmat yang dari Tuhan, ya. Kalau kita kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Tuhan. Dan dikatakan jangan kita pernah menjadi sombong, karena sombong itu Tuhan benci, ya. Karena orang yang congkak itu Tuhan benci. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lagu pujian yang kita nyanyikan tadi itu bersyukur. Kita harus hidup dalam pengucapan syukur, karena itu yang dikehendaki Tuhan, ya. Mari kita, sebelum kita berdoa lagi, kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan selama 2020. Dan biarlah
pertolongan Tuhan juga akan tetap memimpin kita. Hikmat Tuhan yang membawa kita melewati tahun 2021 ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dan mari kita terus hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Setiap saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, baik ataupun tidak baik yang terjadi dalam hidup kita, belajarlah untuk mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sakit saat ini, tumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Tapi kalau begitu banyak penyakitmu, tumpangkan tanganmu di dadamu. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah ya Tuhan, baik yang kena COVID-19 maupun Tuhan sakit penyakit lainnya Tuhan. Tuhan, mari Tuhan turunkan tanganmu atas semua hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan. Dan kami perintahkan sakit penyakit untuk pergi dari kehidupan setiap kami. Dan kuasa bilur-Mu kami curahkan atas setiap anak-anakmu, hamba-hambamu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan oleh bilur Tuhan Yesus Tuhan, anak-anakmu sudah sembuh Tuhan. Oh Tuhan, bahkan hamba-Mu juga berdoa untuk Fransinaga ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang kuat juga menyembuhkan Tuhan Fransinaga Tuhan dari sakit penyakitnya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang berusaha Tuhan, baik usaha besar maupun usaha kecil Tuhan. Yang kecil boleh menjadi semakin besar, yang besar boleh bertambah besar, sehingga sungguh Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, bahkan bagi semua kaum ya Tuhan. Tuhan jaga lindungi supaya kami tidak menjadi sombong saat berkat-Mu semakin melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu yang bekerja, baik Tuhan sebagai PNS Tuhan, baik sebagai pegawai swasta, TNI, Polri ya Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati, biar mereka tetap naik dan tidak turun. Mereka boleh menjadi kepala, tidak menjadi ekor ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, anak-anakmu, kaum milenial, orang-orang muda ya Tuhan, pakai Tuhan, karena inilah zamannya, zaman orang muda ya Tuhan. Biar Engkau pakai, khususnya pemuda-pemuda gereja Tuhan, Engkau pakai menjadi saksi-Mu bagi kaum milenial yang ada di luar sana, yang mungkin terjebak Tuhan, oh Tuhan, akan narkoba, terjebak akan segala macam kebiasaan yang tidak baik Tuhan. Biarlah Tuhan, anak-anak muda gereja boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk membawa Kristus dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh dilepaskan dari segala macam kecanduan dan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Tuhan situasi sekarang ini dengan pandemi corona. Tuhan, mari Tuhan tolong baik Indonesia maupun bangsa-bangsa, sehingga COVID-19 boleh di stop Tuhan, dihentikan Tuhan, dan itu menjadi seperti virus-virus yang lain Tuhan, baik cacar Tuhan, demam berdarah maupun lainnya Tuhan, yang kami bisa hidup berdampingan dengannya ya Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, program vaksinasi pemerintah, biarlah Tuhan
Tuhan sungguh berhasil, dan Tuhan ini sungguh dipakai Tuhan untuk meredam Tuhan, oh Tuhan, persebaran dari COVID-19 ya Tuhan. Ekonomi bangsa kami juga pulihkan Tuhan. Oh, usaha-usaha Tuhan Kau pulihkan kembali, khususnya usaha-usaha kecil ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Usaha besar juga boleh kembali menerima karyawan-karyawan yang sempat mereka PHK Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau tolong. Dan ramalan-ramalan yang tidak baik Tuhan, untuk presiden kami, bahwa Presiden Jokowi akan lengser, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan Tuhan, presiden kami tetap menjabat sampai selesai masa jabatannya, dan tidak ada kerusuhan, penjaraan atau apapun di tahun 2021 ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, tudung perlindungan-Mu ada atas pemerintah kami. Ketujuh roh Tuhan, Tuhan, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, bahkan roh keperkasaan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan memenuhi pemerintah kami Tuhan, baik presiden, wakil presiden, maupun para menteri, bahkan para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Tuhan, berikan takut akan Tuhan, ketujuh roh Allah memenuhi hati Tuhan, pejabat-pejabat, bahkan masyarakat, sehingga tidak ada lagi korupsi Tuhan di Indonesia. Dan Tuhan, Indonesia boleh menjadi negara keempat secara finansial di dunia Tuhan sebelum tahun 2045 Tuhan. Tuhan, berkati acara Miracle Morning ini, berkati GBI Bethlehem Tabga Medan Tuhan. Oh, dengan hamba-Mu Pendeta Marlin Hutajuru dan seluruh keluarga, staf pengerja Tuhan, dan juga jemaat, berkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Dan biarlah orang-orang yang mendengar ini Tuhan boleh diberkati, baik dengan kesembuhan, bahkan yang belum percaya boleh menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan Kau lancarkan semua yang dilakukan oleh GBI Bethlehem Tabga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.